Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ega Chandra dengan uji kompetensi kebidanan dan SKB kebidanan tahun 2021 tentang kesehatan reproduksi. Selamat menonton dan selamat menyimak. Soal nomor pertama, bagaimana bidan menjelaskan keluhan yang dialami perempuan tersebut? Jadi bidan itu menjelaskannya seperti apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya mengeluh mengeluarkan darah dari kemaluannya. Ia merasa lebih sensitif, suka menyendiri, dan tidak percaya diri lagi karena peristiwa ini baru pertama kali dialaminya. A. Penyakit yang dapat disembuhkan. B. Keadaan normal yang dialami semua wanita. C. Hal tersebut dapat terjadi kapan saja. D. Hal yang abnormal. E. Kelainan alat reproduksi. Kita lihat teman-teman, kasus di atas, si perempuan tersebut kan berusia 13 tahun dan sudah jelas mengeluarkan darah dari kemaluannya. Berarti itu tanda-tanda menstruasi. Haid pertama kali yang dialami seorang perempuan disebut menarke yang umumnya terjadi pada usia sekitar 14 tahun. Menarke merupakan pertanda berakhirnya masa pubertas, masa peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Bajiat 2011. Nah, menurut keluhan yang dialami remaja dapat disimpulkan bahwa remaja tersebut mengalami menarke atau menstruasi pertama kali. Hal yang perlu dijelaskan kepada remaja tersebut bahwa menarke merupakan kejadian normal yang dialami semua perempuan. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal nomor 2, bagaimana bidan menjelaskan mengenai keluhan yang dialami wanita tersebut? Menjelaskannya seperti apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke bidan mengeluh sudah 1 tahun haidnya tidak teratur. Dalam 3 bulan terakhir terjadi gangguan tidur, merasa pada wajah menyebar ke leher dan dada, berkeringat dan jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan HB 12 gram, tekanan darah 130/80, suhu 37 dan nadi 88 kali per menit. A. Menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. B. Memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu mengenai menopause. C. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut hal yang abnormal. D. Menawarkan senam lansia. Dan E. Menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi kapan saja. Kita lihat ya teman-teman, di sini usia si perempuan tersebut kan sudah 50 tahun dan haidnya itu tidak teratur disertai dengan gejala-gejala yang ada di atas itu merupakan gejala menopause pada perempuan. Jadi, bidan perlu menjelaskan mengenai menopause agar ibu memahami tanda gejala yang dialaminya merupakan hal yang normal terjadi saat usianya yang sudah mencapai 50 tahun. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu mengenai menopause. Soal nomor 3, apakah informasi yang diberikan bidan kepada remaja tersebut? Ini informasinya apa ya teman-teman? Seorang remaja berusia 15 tahun datang ke BPM mengeluh merasa lebih sensitif, cemas, susah tidur, sakit perut, dan sakit payudara setiap menjelang menstruasi. Bidan memberikan informasi mengenai masalah tersebut. A. Seks pranikah. B. Kenakalan remaja. C. Perkawinan pada usia wajar. D. Informasi tentang kesehatan reproduksi. Dan E. Pencegahan kekerasan seksual. Di sini sudah jelas ya teman-teman, biasanya keluhan yang muncul sebelum haid itu biasanya sensitif, cemas, susah tidur, sakit perut, dan sakit payudara. Berarti
sebagai bidan itu harus mengedukasi kepada remaja tersebut. Berarti jawabannya adalah D. Informasi tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, soal nomor 4, apakah terapi yang diberikan pada pasien tersebut? Terapinya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sering nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan cairan keputihan dari alat kelamin. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya Chlamydia trachomatis, A. Nystatin, B. Kanamisin, C. Ampicillin, D. Doxycycline, dan E. Ketoconazole. Teman-teman, biasanya pengobatan infeksi chlamydia adalah dengan menggunakan antibiotik. Regimen yang direkomendasikan oleh Center for Disease and Prevention adalah doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari atau azithromycin atau Zithromax 1 gram per oral dalam dosis tinggi. Doxycycline kontraindikasikan selama kehamilan. Bajiat 2011. Jadi, di sini sudah jelas ya pada kasus di atas antibiotik yang diberikan adalah D. Doxycycline ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 5 disebut apakah keluhan yang dialami pasien tersebut. Keluhannya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 47 tahun datang ke BPM dengan keluhan merasa malas berhubungan seksual dengan suami karena sering merasa nyeri. A. Dysuria, B. Dysmenorrhea, C. Vaginismus, D. Dyspareunia, E. Neuralgia. Kita jelaskan satu-satu ya teman-teman. Dysuria itu rasa tidak nyaman, nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Kalau dysmenorrhea itu keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Vaginismus itu kekakuan otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh perempuan sehingga penetrasi vagina tak mampu ditolerin. Terus dyspareunia, nyeri berulang yang terus berlanjut pada alat kelamin dan terjadi sebelum, saat atau sesudah berhubungan seks. Neuralgia, gangguan rasa sakit yang disebabkan oleh masalah pada sinyal saraf di sistem saraf. Di sini sudah jelas ya teman-teman, merasa malas berhubungan seksual dengan suami karena sering merasa nyeri. Jadi jawabannya adalah D. Dyspareunia ya teman-teman. Soal nomor 6, apakah diagnosis kasus tersebut? Diagnosanya apa ya teman-teman? Perempuan berusia 33 tahun datang ke bidan mengatakan tidak haid selama 2 bulan. Berdasarkan anamnesa, ibu menggunakan kontrasepsi kondom. Ibu tidak mau hamil karena alasan anaknya sudah 5 dan ekonominya juga sulit. Hasil pemeriksaan PPT positif. A. Aborsi, B. Kehamilan, C. Gangguan psikis, D. Konflik psikologis, dan E. Unwanted pregnancy. Teman-teman, ini bisa dikatakan unwanted pregnancy atau dikenal sebagai kehamilan yang tidak diinginkan, merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Kehamilan ini bisa merupakan suatu akibat perilaku seksual atau hubungan seksual baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi di sini sudah jelas jawabannya adalah E. Unwanted pregnancy ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7 ya teman-teman. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Ini diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke BPM bersama suaminya. Mereka mengatakan sudah 4 tahun menikah namun belum dikaruniai anak. A. Fertilitas, B. Infertilitas primer, C. Infertilitas sekunder, D. Infertilitas tersier, dan E. Infertilitas idiopatik.
Teman-teman, kalau fertilitas itu berarti kesuburan. Kalau infertilitas itu berarti tidak kesuburan. Di sini ada dua ya, infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Kalau yang primer itu jika sebelumnya pasangan suami istri belum pernah mengalami kehamilan. Kalau yang sekunder, jika pasangan suami istri gagal untuk memperoleh kehamilan setelah 1 tahun pasca persalinan atau pasca abortus tanpa menggunakan kontrasepsi apapun. Bajia 2011. Jadi, berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah infertilitas primer karena pasangan suami istri tersebut belum pernah mengalami kehamilan. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8 ya teman-teman. Apakah diagnosis kasus tersebut? Diagnosanya apa ya? Berarti seorang janda usia 28 tahun mempunyai satu anak, telah menikah lagi selama 3 tahun dengan suami kedua. Sampai saat ini belum dikaruniai anak. Melakukan hubungan seksual teratur dan tanpa menggunakan metode kontrasepsi. A. Infertilitas primer, B. Infertilitas sekunder, C. Infertil, D. Infertilitas alamiah, dan E. Infertilitas tersier. Pada kasus seorang janda usia 28 tahun mempunyai satu anak dan belum mempunyai anak lagi setelah 3 tahun menikah dengan suami keduanya, diagnosa yang tepat adalah infertilitas sekunder karena wanita tersebut sudah pernah hamil. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 9, apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan pekerja seks usia 32 tahun datang ke klinik mengeluh banyak mengeluarkan keputihan berbau dan terasa gatal, serta sedikit kencing dan sakit ketika BAB hingga mengeluarkan darah. A. Sipilis, B. Gonore, C. HIV atau AIDS, D. Herpes genitalis, dan E. Trichomoniasis. Jelaskan dulu ya teman-teman. Sipilis itu infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Gonorrhea itu gejala berupa nyeri buang air kecil dan cairan abnormal pada penis atau vagina. Pria mengalami nyeri di testis, sedangkan wanita mengalami nyeri di perut bagian bawah. Pada beberapa kasus, gonorrhea tidak memiliki gejala. HIV/AIDS itu dalam beberapa minggu infeksi HIV, gejala seperti flu, seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemungkinan penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Kalau herpes genitalis adalah nyeri, gatal, dan luka kecil muncul lebih dulu, kemudian membentuk bisul dan koreng setelah infeksi awal. Herpes genital menjadi tidak aktif di dalam tubuh. Gejala dapat kambuh selama bertahun-tahun. Kalau trichomoniasis menyebabkan keluarnya cairan berbau busuk pada vagina, kelamin gatal, dan nyeri saat buang air kecil pada wanita. Teman-teman, di sini kasus yang dialami perempuan tersebut dilihat dari tanda dan gejala yang dialami, yaitu banyak mengeluarkan keputihan berbau dan terasa gatal serta sedikit buang air kecil dan sakit ketika BAB hingga mengeluarkan darah. Maka ibu dapat didiagnosis mengalami gonorrhea. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 10, apa pemeriksaan yang dilakukan pada perempuan tersebut? Seorang perempuan usia 47 tahun datang ke RS mengeluh keputihan berwarna putih kemerahan dan berbau busuk. Ibu merasa nyeri bagian pinggang dan sakit ketika berhubungan. Ibu sudah periksa ke bidan dan dianjurkan untuk periksa ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan cairan asam yang dioleskan pada leher rahim. A. IPA tes, B. Pap smear, C. Kolposkopi, D. Biopsi, dan E. Pemeriksaan panggul.
Biasanya seseorang dapat didiagnosa menderita kanker serviks dengan beberapa pemeriksa penunjang. Ini berarti keluhan di atas itu mengarah ke kanker serviks, tapi harus diperiksa lebih lanjut dengan melalui IPA, infeksi visual tes asetat. Merupakan pemeriksaan menggunakan asam asetat dengan cara mengoleskan asam asetat secara langsung pada leher rahim dan ditunggu 1 menit, maka akan terlihat bercak putih bila terdapat perubahan sel. Irwan 2016. Jadi jawabannya adalah A, IPA tes ya teman-teman.